Yo, halo Sob John, selamat datang kembali di Utopis. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang berbahagia. Dan juga semoga video ini dapat menemani kegabutan teman-teman semua, amin. Seperti biasa kali ini gue mau nyeritain sebuah alur film. Dan film yang bakal gue bahas kali ini berjudul Crypto Boys yang dirilis tahun 2023. Ya udahlah, daripada lama-lama mending kita langsung aja cari posisi ternyaman, kita masuk ke ceritanya. Check this out. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda berusia 20 tahun yang bernama Amir yang sedang menawarkan obat penumbuh jenggot dan kumis ke para remaja. Tapi beberapa saat kemudian dia ditelepon ayahnya yang bernama Omar. Sambil marah-marah, Omar menyuruh Amir untuk cepat mengantarkan pesanan burrito dagangannya, bukan malah jualan obat jenggot. Amir ini sering banget kena omelan Omar karena apa yang dilakukannya. Omar merasa Amir tidak bisa melakukan apa-apa. Rij voorzichtig, hè? Oh mijn god, kijk nou uit! Seperti kali ini saat mengantarkan pesanan burrito, dia sempat ditilang polisi karena menerobos lampu merah. Dan juga saat memberikan pesanan burritonya, pelanggan menolaknya karena kantung burritonya rusak. Dan belum lagi saat akan pulang, sepeda yang dinaiki Amir bannya pun kempes. Apes banget dan nih orang ya. Keesokan harinya, teman Omar yang bernama Berta memberitahu jika asosiasi perumahan telah menjual seluruh blok tempat mereka tinggal ke investor lain. Dan hal itu membuat semua orang yang tinggal di blok itu harus membayar sewa 2 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Atau mereka bisa pindah dari sana dan mendapat kompensasi. Dan tentu saja Omar memilih tetap bertahan di sana, karena Omar merasa jika perusahaan besar itu hanya ingin menggertak agar mereka pergi dari blok itu. Saat sedang duduk di luar, Amir didatangi oleh seorang ibu-ibu bersama anaknya. Si ibu ini marah karena Amir menjual penumbuh bulu ke anak yang masih di bawah umur. Dan parahnya lagi, obat yang dijual Amir sudah kadaluarsa yang membuat kulit si anak ini radang. Ibu ini mengancam jika Amir tak mengembalikan uangnya, dia akan menuntut Amir. Kemudian malam harinya, seperti biasa, Amir mengantarkan burrito ke pelanggan. Saat akan kembali, dia melihat jika di gedung itu ada sebuah acara yang membuatnya penasaran. Ternyata di situ sedang ada acara sebuah seminar tentang investasi kripto. Dan di dalam seminar itu, si motivator yang bernama Roy memaparkan pengalamannya tentang begitu mudah mendapatkan uang jika berinvestasi kripto di perusahaannya. Karena member bisa mendapatkan keuntungan sampai 3% setiap hari dari uang yang didepositkan. Mendengar hal itu, Amir pun merasa tertarik dan termotivasi untuk menginvestasikan uangnya di perusahaan kripto. Sesampainya di rumah, Amir mencoba memberitahu ayahnya jika mereka harus berinvestasi di perusahaan kripto. Karena dengan hal itu, Amir merasa mungkin mereka akan mudah untuk membayar uang sewa ruko mereka. Dan mereka tidak perlu lagi capek-capek bekerja. Omar menganggap apa yang dikatakan Amir adalah omong kosong. Dia bilang kenapa Amir tidak bekerja lebih keras saja, bukan malah termakan omong kosong tersebut. Tapi di sini Amir hanya mencoba membantu ayahnya untuk menyelamatkan usaha mereka. Karena Amir merasa jika selama ini dia selalu diremehkan ayahnya. Selama menjalankan usaha burrito, Amir hanya boleh mengantarkan burrito saja. Yang padahal Amir bisa lebih dari itu. Omar selalu menganggap jika Amir tidak bisa melakukan apa-apa, dan Amir tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan kepada ayahnya itu. Amir pun marah dan bilang kenapa tidak Omar saja yang mengantarkan burritonya, karena dia mulai saat ini memutuskan untuk berhenti membantu Omar. Kap ermee. Loyaal. Keesokan harinya, dengan tekad ingin membuktikan ke ayahnya, Amir pergi ke perusahaan kripto milik Roy. Ketika sampai di sana, Amir malah diusir oleh resepsionis. Tapi beberapa saat kemudian Roy muncul. Di sini Amir langsung meminta waktu Roy 1 menit untuk mengobrol. Tapi karena Roy orang yang sangat sibuk, dia pun menolaknya. Dan kebetulan juga klien Roy yang bernama Victor ada di situ. Victor ini adalah calon member perusahaan Roy. Dan tanpa diduga, Amir ternyata kenal dengan Victor. Amir kemudian menanyakan apakah Victor menginvestasikan uangnya di kripto. Victor menjawab jika dia masih ragu untuk menginvestasikan uangnya di kripto. Tapi kemudian Amir mencoba meyakinkannya jika perusahaan Roy adalah tempat yang tepat untuk berinvestasi. Dan kemudian si Amir ini mengaku jika dia pun bekerja di sana sebagai marketing. Roy yang melihat peluang di sana langsung membenarkan yang dikatakan Amir. Kemudian Amir pun langsung mengajak mereka untuk makan siang bersama. Tapi sebelum pergi, Roy bilang jika Victor ini adalah klien yang sangat penting untuknya. Jadi jika Amir mengacau, dia bersumpah akan menuntut Amir sampai jatuh miskin. Dan tidak butuh waktu lama, akhirnya Amir berhasil membujuk Victor untuk menginvestasikan uangnya di kripto. Nee, tuurlijk. Ja. Wat je... Proost.
Semenjak saat itu, Amir diangkat menjadi pegawai oleh Roy. Selain itu, Roy juga memberikan uang bonus kepada Amir yang jumlahnya tidak sedikit di awal debutnya itu. Sementara di tempat lain, Omar terlihat sedang mengantarkan burrito pesanan pelanggan. Dia akhirnya melakukan itu sendiri karena seperti yang kita tahu, Amir sudah berhenti untuk membantu ayahnya. Tapi saat di perjalanan, Omar melihat sebuah toko pizza baru yang akan segera dibuka. Kemudian dia langsung menemui Dani dan bilang jika mereka harus merenovasi tempat mereka dengan menambah penerangan dan mengecat ulang tembok serta menambahkan beberapa menu baru. Dani pun mengiyakannya dan dia akan segera menambahkan beberapa list menu baru. Omar juga bilang ke Dani jika dia mempercayakan kedainya itu kepada Dani karena Dani yang sudah bekerja cukup lama di sana. Omar berpikir jika Dani pantas untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih. Gini nih, ke anak sendiri kagak percaya ke orang lain, main gas-gas aja si Omar. Malam harinya saat pulang ke rumah, Amir langsung memberitahu semua orang jika dia diterima bekerja di perusahaan kripto milik Roy dan dia berhasil mendapatkan klien pertamanya. Omar malah menertawakan Amir, tapi Amir langsung mengeluarkan uang yang dia dapat dan memberikannya ke Omar untuk membayar uang sewa ruko. Dani juga kemudian menghampiri Omar dan memberikan daftar semua hal yang akan direnovasi dan ditambahkan. Amir kaget karena semua hal yang ada di daftar itu adalah idenya, yang sebelumnya Omar tidak mengindahkan hal itu. Dia kesal karena ayahnya lebih mendengarkan orang lain daripada dirinya. Dan uang yang diberikan Amir tadi bukannya berterima kasih, Omar malah bilang ke Amir dia akan melaporkan ke polisi jika ternyata uang itu hasil dari menjual narkoba. Mendengar hal itu, Amir pun hanya terdiam. Semenjak hari itu, kehidupan Amir berubah drastis. Amir berhasil mendapatkan banyak klien dan hidupnya sekarang sangat senang. Sementara Omar juga terlihat mulai merenovasi kedainya. Malam harinya saat di rumah Roy bilang ke Amir jika bank telah membekukan rekeningnya dan hal itu membuat Roy tidak bisa membayar profit para klien. Bersamaan dengan hal itu, ada seseorang yang bilang jika perusahaan kripto milik Roy membuat investasi kripto terlihat buruk karena perusahaan Roy tidak mengerti filosofi di balik kripto dan pengaruhnya terhadap sistem moneter. Orang itu bilang jika Roy hanya ingin kaya tanpa memikirkan semua hal itu. Roy pun menjadi marah dan bilang jika orang itu tidak tahu diri. Akhirnya orang itu pun dibully dan diceburkan ke dalam kolam. Keesokan harinya, pinjaman yang Omar ajukan untuk merenovasi kedai ditolak bank. Dia pun langsung bilang ke Dani jika dia berubah pikiran untuk membeli peralatan yang baru untuk dapur. Di sini Dani sudah tahu jika pinjaman yang Omar ajukan ditolak. Sebelum selesai, di situ tiba-tiba ada kontraktor yang memasang tangga di depan kedainya dengan alasan jika mereka disuruh mengecat ulang semua bangunan di sana oleh pemilik real estate. Dan tangga-tangga itu menghalangi kedai milik Omar. Di situ Omar pun sangat marah dan mencoba untuk menghubungi perusahaan real estate-nya. Tapi sayang mereka tidak bisa dihubungi. Sementara itu, terlihat Amir sedang bersama Dani, Berta, dan Ima. Mereka sedang membicarakan tentang kripto. Tapi ternyata Berta sudah mendepositkan sebagian tabungan yang dia dapat dari dana kompensasi tempat tinggalnya. Diam-diam Berta menerima tawaran untuk pindah dari sana. Dan dia akan pindah ke sebuah apartemen. Mendengar perkataan Berta, Amir pun kaget. Karena sebelumnya Berta sangat menentang brownfield real estate itu. Tapi karena tawaran yang sangat menggiurkan, Berta akhirnya pun luluh. Dan sama seperti Berta, teman-teman Omar yang lain pun menerima tawaran itu dan akan segera pindah juga. Saat Omar pulang, Amir menyuruh Omar untuk berhenti bekerja karena Amir sudah punya pekerjaan yang bagus. Tetapi Omar malah marah karena berharap Amirlah yang bisa berjuang untuk rumah dan kedai yang telah dibangun dari hasil kerja keras Omar. Amir juga menjadi kesal sehingga menyuruh Omar agar seperti Berta, yaitu mengambil uang kompensasi dari brownfield real estate. Omar pun kaget mendengar hal itu. Je blijft hier alleen achter straks. Kemudian Omar pun langsung datang menghampiri teman-temannya. Di sini Omar sangat marah karena Berta telah mengambil uang kompensasi dari brownfield real estate. Di situ Omar pun mengusir teman-temannya dari situ. Di sisi lain, Amir mengajak Ima pergi ke sebuah pesta di sebuah kapal pesiar yang diadakan oleh perusahaan kripto milik Roy. Di sini Roy mencekoki Amir sesuatu yang membuat Amir mabuk parah. Saking mabuknya, dia sampai monyong-monyong mau mencium Ima. Setelah pesta di kapal pesiar selesai, Roy dan kawan-kawan mengajak Amir untuk melanjutkan pesta ke Maroko. Sementara itu, Omar terlihat sedang mengantarkan pesanan burrito ke pelanggan. Tapi tiba-tiba sebuah mobil muncul dan menabraknya. Kembali ke Amir di bandara, saat pesawat akan take off, Amir mendapat pesan dari Dani yang memberitahu jika ayahnya kecelakaan.
Seketika itu juga Amir langsung meminta Roy untuk menghentikan pesawatnya. Roy mencoba mencegah Amir, tapi di sini Amir nekat dan langsung keluar dari pesawat itu. Amir langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi ayahnya. Melihat Omar yang terbaring dengan banyak luka membuat Amir merasa menyesal. Mungkin hal itu tidak akan terjadi jika Amir masih membantu Omar untuk mengantarkan burrito ke pelanggan. Untuk menebus kesalahannya, Amir bilang ke Dani jika dia akan mengurusi semua kebutuhan renovasi kedainya. Dan Dani tidak perlu memikirkan soal biaya. Amir juga mendepositkan semua tabungan ayahnya ke investasi kripto. Dia berharap hal itu bisa membantu permasalahan keuangan yang sedang dialami Omar. Amir pun mulai membeli peralatan dapur yang baru untuk kedainya. Amir juga meminta kuli yang sedang bekerja di depan kedai untuk menggeserkan tangganya, karena tangga itu menghalangi orang yang akan masuk. Dengan mengatakan dia akan memberi mereka uang jika mau menggeserkan tangganya sejauh 5 meter. Akhirnya mereka pun mau melakukannya. Tidak lama kemudian ada seseorang yang menelpon Amir, dan dia dari pihak bank. Di sini pihak bank ingin menanyakan beberapa transaksi yang ada di rekening Amir. Pihak bank merasa aneh karena ada beberapa setoran dengan jumlah 45.000 euro yang masuk ke dalam rekening Amir, dan Amir langsung mentransferkannya kembali. Pihak bank menanyakan kemana Amir mentransferkan uang itu. Pihak bank curiga karena sebelumnya belum pernah ada transaksi sebesar itu di dalam rekening Amir. Amir pun panik dan langsung menutup teleponnya. Keesokan harinya, Amir menjenguk Omar yang sudah mulai membaik. Kemudian Omar mengajak Amir berbicara. Melihat Amir yang sudah bisa bekerja, Omar pun memberitahunya jika dia bisa menggunakan tabungan yang sengaja dia simpan untuk digunakan Amir kuliah. Mendengar perkataan Omar, Amir pun terdiam karena seperti yang kita tahu, uang tabungan itu sudah Amir depositkan semuanya ke perusahaan kripto milik Roy. Omar sama sekali tidak mengetahui soal itu. Dan hal itu membuat Amir semakin merasa bersalah. Bahkan ketika sedang rapat dengan klien di kantor, Amir hanya bengong memikirkan apa yang sudah dia lakukan. Sementara itu, Roy juga banyak sekali menerima telepon dari klien karena permasalahan profit yang tidak bisa dicairkan. Dan masih banyak lagi klien dengan permasalahan yang sama. Beberapa saat kemudian, Victor datang dan langsung menyundul muka Roy. Dia marah dan meminta semua uangnya dikembalikan karena dia tidak bisa mengambil profit dari uang depositnya. Di sini Amir mencoba menenangkan Victor, tapi dia juga malah kena tampol. Setelah kejadian itu, Victor membuat pernyataan di sosial medianya untuk berhenti menginvestasikan uang di perusahaan kripto milik Roy. Karena dari yang dia alami, Victor menyatakan jika kripto capital tidak lebih hanya sekumpulan penipu. Dengan jumlah follower yang sangat banyak, Victor berhasil membuat perusahaan kripto milik Roy dalam masalah. Bahkan keesokan harinya saat akan memulai seminar seperti biasa, Roy tiba-tiba tidak bisa ditemukan. Dia menghilang entah kemana. Bahkan saat Amir mencari Roy ke rumahnya pun dia tidak ada di sana. Setelah itu Amir terus mencoba untuk menarik semua uang yang telah dia depositkan. Tapi sayang hal itu sia-sia. Hal itu sangat membuat Amir sangat gelisah. Dan beberapa saat kemudian dia melihat berita di handphonenya jika Roy telah ditangkap polisi atas dugaan penipuan dan pencucian uang. Melihat berita itu Amir benar-benar syok. Kemudian tibalah Omar yang sudah sembuh dan kembali ke rumah. Teman-temannya pun menyambut kedatangan Omar. Omar sangat senang melihat tampilan baru dari kedainya. Dan juga menunjukkan perabotan baru di dapurnya. Dengan semua itu, Omar menjadi sangat bangga kepada Amir, yang padahal dia tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Di saat semua orang sedang merayakan kesembuhan Omar, tiba-tiba ada beberapa polisi yang datang ke kedai untuk meminta keterangan dari Amir. Dari keterangan polisi, ternyata Amir hanya dimanfaatkan oleh Roy dengan menggunakan rekening Amir sebagai rekening transit, yang selama ini Amir tahu jika uang itu ia kirimkan untuk membayar profit para klien. Tapi ternyata kenyataannya Roy mengirimkan uang itu ke rekening luar negeri untuk menghilangkan jejak. Setelah polisi itu pergi, Berta sangat marah kepada Amir karena semua uang yang dia miliki telah dia depositkan di investasi kripto milik Roy. Dan sekarang uang itu hilang begitu saja. Semua orang yang ada di situ pun mencoba menenangkan Berta, dan Amir hanya bisa terdiam dengan semua kenyataan itu. Omar juga sangat marah dan kecewa dan kemudian dia pergi meninggalkan Amir sendiri. Beberapa saat kemudian, rekan kerja Amir menelpon. Dia memberitahu jika polisi juga mendatanginya. Tapi dia bilang kepada Amir untuk tidak khawatir karena Roy baru saja bebas. Dan dia mencari pengacara untuk membereskan itu semua. Bukannya tenang, Amir menjadi benar-benar sangat marah dan berniat pergi ke rumah Roy untuk melampiaskan kemarahannya. Sementara itu Omar terlihat pergi ke rumah tetangganya. Omar benar-benar kecewa kepada Amir.
Menurutnya Amir benar-benar tidak bisa diandalkan dan hanya bisa membuat masalah. Tapi di sini tetangganya itu membalikan perkataan Omar. Omar pun pasti pernah melakukan kesalahan dan dia tidak sepantasnya berbicara seperti itu. Tetangganya itu merasa jika setelah istrinya Omar meninggal, Omar pun tidak berbuat apa-apa. Sementara Amir berusaha untuk memperbaiki semuanya, walaupun apa yang dia lakukan ternyata salah. Tapi semuanya itu demi Omar. Mendengar hal itu, Omar pun hanya bisa diam. Dan kemudian dia menangis mendengar kenyataan jika perkataan tetangganya benar. Omar pun langsung pergi ke rumahnya untuk menemui Amir. Tapi Amir sudah pergi dari sana. Omar mencoba untuk menelponnya tapi handphone Amir tidak bisa dihubungi. Dia pun langsung menelpon Ima untuk membantunya mencari Amir. Dan Ima bilang jika dia tahu Amir pergi kemana. Sesampainya di rumah Roy dengan sangat marah, Amir terus-menerus berteriak meminta Roy untuk keluar. Karena tidak ada jawaban, akhirnya Amir mencoba masuk secara diam-diam. Saat di dalam, Amir mendengar suara Roy yang sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Tapi sesaat kemudian, Roy sadar jika ada orang lain di rumahnya. Dia pun mencoba memeriksanya dan ternyata itu Amir. Amir yang sudah kesal langsung mendorong Roy yang membuat mereka berdua jatuh ke tangga. Amir meminta Roy untuk mengembalikan semua uangnya. Roy juga kemudian marah karena dia merasa Amir tidak memikirkan perasaannya. Semua aset yang Roy miliki telah disita. Tapi Roy bilang ke Amir dia bertekad untuk memperbaiki semuanya dan uang semua orang pasti akan dia kembalikan. Yang harus mereka lakukan sekarang hanyalah bersembunyi untuk sementara waktu. Dan setelah semua masalah selesai, mereka bisa bangkit lagi dengan perusahaan yang baru. Tapi Amir sudah tidak peduli dengan perkataan Roy. Yang terpenting dia bisa mengembalikan semua uang Amir bagaimanapun caranya. Akhirnya Roy pun mengiyakan permintaan Amir dan akan mengambil uangnya. Tapi baru berjalan beberapa langkah, Roy langsung mengambil tiang lampu dan memukulkannya ke Amir. Roy berteriak ke Amir jika dia merasa Amir tidak tahu diri, yang padahal sebelumnya Amir mengemis pekerjaan kepadanya. Setelah Roy berikan semuanya, sekarang Amir malah berkhianat. Alasan kenapa Roy memanfaatkan Amir karena menurut Roy Amir sangat mudah untuk diperalat. Mendengar hal itu, Amir menjadi sangat marah dan menyerang Roy. Dia mengambil lampu tiang yang sebelumnya dan kemudian mencekikannya ke leher Roy. Dia berpikir untuk membunuhnya, tapi beberapa saat kemudian Amir tersadar dia tak seharusnya melakukan hal itu. Bersama dengan itu, Omar dan Ima juga datang di sana dan kemudian Omar langsung memeluk Amir. Amir hanya terdiam frustasi di dalam pelukan Omar. Setelah itu, Amir dan Omar pun kembali ke kedai. Di sini Omar meminta maaf kepada Amir atas semua sikapnya selama ini. Dia merasa ini semua karena kesalahannya, karena selama ini Omar terlalu keras terhadap Amir. Amir juga merasa jika semua ini sudah tamat, karena mereka sudah tidak punya apa-apa lagi. Kedai, tabungan sudah hilang karena perbuatan Amir. Tapi Omar di sini mencoba menguatkan Amir jika mereka pasti bisa untuk memulai semuanya lagi dari nol. Keesokan harinya, Amir yang baru bangun mendengar jika ayahnya sedang mengobrol dengan tetangganya. Dan tanpa diduga, tetangganya ini memberikan kedai yang mereka punya kepada Omar. Karena mereka merasa jika Omar pantas mendapatkan hal itu. Dan juga dengan alasan tetangga Omar ini memilih untuk pensiun. Mereka juga bilang jika Omar dan Amir tidak perlu memikirkan uang sewanya. Omar bisa menggunakan uang kompensasi yang dia dapat untuk merenovasi kedai baru mereka nanti. Dan 4 bulan kemudian di kedai yang baru, usaha mereka pun terlihat lancar. Teman-teman Omar berkumpul di sana seperti biasa. Amir juga mempekerjakan orang lain untuk mengantarkan pesanan. Karena sekarang Amir diberi kepercayaan oleh Omar untuk mengurusi kedai. Dia mengurusi semua kebutuhan yang diperlukan. Bahkan sekarang kedai mereka sudah menggunakan fitur pemesanan online. Hubungan antara Omar dan Amir pun menjadi jauh lebih baik semenjak saat itu. Dan dari situ cerita ini pun selesai. Dan itulah film Crypto Boys. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Karena itu adalah salah satu bentuk support terhadap channel ini agar channel ini makin terus berkembang. Dan juga biar teman-teman gak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan tentunya agar gue semakin semangat membuat video-video yang lainnya untuk menemani kegabutan lo semua. Oke lah, segitu dulu dari Utopis. Thanks for watching. Utopis pamit, ciao. Peace out.